العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat kembali bersama berkumpul di mushola yang tercinta ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian salawat dan salam dan berdoa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan memperbanyak salawat pada beliau kita berharap syafaatnya yang akhir amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan tarawih kita akan mendengarkan tausiah insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan kemudiannya oleh Al-Ustaz Indra Gunawan. Berhubung karena beliau berhalangan hadir maka digantikan oleh Al-Ustaz Muhammad yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian untuk tidak sebagai pilihan pada malam hari ini adalah saya minta kepada saudara Fadul Effendi Daulan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada izin berdiri ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan Ayahanda Badan Kenaziran Mushola Al-Hikmah beserta staf jajarannya. Kemudian yang sama kita muliakan pula tuan-tuan guru, para alim ulama, ayahanda dan ibunda, anak-anak kami serta adik-adik kami para remaja sekalian. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman wa takriman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar, talul Qur'an, hafizul lisan, mutami'ul ji'an, was-shaimu fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diutarakan oleh Bapak PKM tadi, bahwasanya sekiannya yang mengisi pada malam hari ini adalah Ustaz Indra Gunawan, dan tetapi beliau tadi ada kegiatan kegiatan di Medan, tak terkejar beliau. Jadi beliau telepon, tolong dulu masuk Linda di Masjid Nabila. Terkejut saya, ada pula nama Masjid Nabila. Rupanya nama kompleknya Pak, Komplek Pesona Nabila. Biasanya nama masjid itu nama Asmaul Husna, Masjid Al-Aziz, Al-Ghafar gitu ya. Ini Masjid Nabila. Pak Nabila yang punya. Rupanya nama kompleknya. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada maksud saya untuk menasehati daripada ayahanda dan ibunda sekalian, tapi di sini kita saling berbagi, saling menasehati. Yang salah pasti datang dari saya, yang benar itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda, tanpa terasa malam hari ini kita sudah masuk ke malam yang ke berapa Pak? Ke-10. Berarti 10 pertama di bulan Ramadan sudah kita lalui. Kata Nabi, awwaluhu rahmah. 10 pertama itu adalah rahmat. Wa awsatuhu, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqum minan nar, terbebas daripada api neraka. Rahmat sudah kita lewati. Pas di malam hari ini Allah memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita, Bu. Apa rahmatnya, Bu? Bu, apa rahmat yang Allah kasih malam ini?
Pokok rahmat yang Allah kasih turun hujan Pak, luar biasa. Dari awal Ramadan sampai 9 Ramadan tak pernah turun hujan. Pas malam ke-10 ini turunlah hujan dari siang. Kadang-kadang aku tengok lagi naik kereta Bu, pertalite itu macam sirup marjan Pak. Bawahnya kok ada teh manis, rupanya solar ya Pak. Ada solar. Saking itulah godaan yang Allah berikan kepada kita ketika panas terik. Luar biasa Bapak dan Ibu. Akan tetapi itu tak seberapa Pak tuh dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza. Hampir 40.000 jiwa melayang. Dari 5 bulan atau 6 bulan terakhir kabarnya sudah 40.000, dan sekarang mereka bertahan hidup hanya dengan memakan rumput kabarnya. Makan rumput untuk bertahan hidup. Bahkan datang pun bantuan logistik, entah dari mana, dari negeri Arab atau dari manapun. Sampai di situ bantuan tadi itu sebelum mereka terima udah ditembaki sama tentara Israel. Memang luar biasa biadabnya tentara Israel ini. Tapi yakinlah ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada masanya Palestina itu akan makmur dan jaya. Sampai Palestina itu makmur dan kita diperintahkan untuk hijrah ke sana. Itulah Islam terakhir nanti di sana. Baru ketika Palestina itu jaya dan makmur, disitulah hari akhir akan tiba. Itu ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adapun tema yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, seperti mana tadi hadis yang disampaikan oleh Nabi, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu dirindukan oleh 4 golongan. Jadi bukan kita yang merindukan surga, akan tetapi surga tadi yang merindukan kita. Bayangkan Bu, kalau ibu merindukan seseorang itu hal yang wajar. Tapi ketika ada orang yang merindukan ibu, rasanya bagaimana Bu? Kelepek-kelepek kan Bu? Dirindukan rupanya aku sama suami itu. Rasanya kelepek-kelepek beda. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Nabi, talul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran ini merupakan perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Para ulama sepakat berpendapat membaca Al-Quran itu merupakan bentuk daripada ibadah. Bahkan kata Nabi, man qara'a harfan minal Qur'anil 'azim min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja di dalam Al-Quran, maka akan memperoleh kebaikan, dan kebaikannya itu akan dilipat gandakan sebanyak 10. Maka membaca Al-Quran 1 ayat saja Bu, dapat pahala 10. Kata Nabi dalam lanjutan hadisnya, la yaqulu alif lam mim harfun wahid, walakin alif wahid, lam wahid, wa mim wahid. Alif itu 1, alif lam itu bukan 1 huruf, tapi alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1. Jadi membaca alif lam mim dapat berapa pahalanya Bu? Berapa? 3, berarti 30. 3 kali 10. Itu kalau kita baca di bulan biasa. Tapi ketika kita baca di bulan Ramadan, maka setiap huruf tadi akan Allah lipat gandakan 10 kali lagi. Berarti 10 kali 10. Berarti 1 huruf di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, berapa pahalanya Pak? 100. Alif lam mim 3 huruf, berarti membaca alif lam mim 300. Latihan matematika kita malam ini Bu. Pak, Bismillahirrahmanirrahim ada 18 huruf. Kalian dulu deh. Kelas berapa kalian deh? Kelas berapa yang kecil nih? Kelas 2. Bismillahirrahmanirrahim 18 huruf. Dah. Berapa pahalanya dapat kalau kali 100? Berapa? Tak kasih duit kayak kalau apa bisa. Berapa?
Banyak Ustaz. 1.800. Makanya ayahanda dan ibunda luar biasa. Apa namanya, bulan Ramadan ini, bulan banyak pahala di dalamnya. Makanya kita senang Pak, di bulan Ramadan itu banyak ibu-ibu yang tadarus, bapak-bapak yang tadarus. Di sini ada Pak? Insya Allah ya Pak. Ibu ada kan Bu? Tapi kadang-kadang orang tadarus ini banyak modelnya Bu. Ada yang modelnya nggak bisa dikasih tahu, ada yang modelnya udah dikasih tahu besok merajuk, tak mau datang lagi. Jadi ada kejadian kemarin, huruf istiqla itu tahu Bu? Huruf istiqla itu kan kho, yang ujung-ujungnya o semua. Tapi mohon maaf, bukan mencela satu suku, saya juga orang Aceh Pak. Orang Padang, orang Aceh itu tak payah kali bilang kho. Fiha khalidun. Baca waktu fiha khalidun. Kho. Fiha khalidun. Sekali lagi kho ya fiha khalidun. Fiha khalidun. Nah, berarti kau sudah capek pula aku ngejadinya. Tapi tak apa-apa Bu. Terbata-bata pun tetap dapat pahala. Terbata-bata kita membaca Al-Quran dapat 2 pahala. Pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala mempelajari Al-Quran. Tak apa-apa Pak. Mau umur 60 belajarnya, 63, 65, belajarlah situ. Karena kita disuruh belajar dari buaya-buayan hingga liang lahat. Tak ada batasan umur ketika kita menuntut ilmu. Jadi itu ya Bu, ya Pak ya. Yang pertama, orang yang didudukan oleh surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran 10 menit. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang senantiasa memelihara lisannya. Itu orang yang didudukan oleh surga. Lisan ini Bu memang tak tajam, tapi sekali melukai lebih tajam daripada pisau. Gara-gara lisan seorang bisa bertikai, gara-gara lisan seseorang bisa adu domba, dan gara-gara lisan laki dan bini bisa berantem. Hanya perkara 01, 02, dan 03. Dia bisa berkelahi itu gara-gara 01, 02, dan 03. Tapi percayalah Bu, siapapun nanti 01, 02, 03 pasti satu yang jadi presiden. Kita aminkan pun Bu. Amin. Nah, itu dia Bu. Teringat kita kisah salah seorang Ibunda Abdurrahman, yang mana waktu itu Ibunda Abdurrahman sedang memberikan jamuan, yang mana ayah Abdurrahman akan kedatangan tamu. Kemudian ketika selesai jamuan daripada ibundanya tadi, datanglah Abdurrahman tadi, kemudian meletakkan pasir ke atas jamuan yang telah disediakan oleh ibundanya tadi. Ketika ibundanya keluar, ibundanya terkejut. Udah banyak pasir ini di atas jamuan yang telah kuhilangkan. Siapa yang meletakkannya? Kata ibundanya. Dan ibundanya pun curiga bahwa yang meletakkannya adalah Abdurrahman yang pada waktu itu Bu sudah ketakutan dan merondok di sebuah pintu. Ketika dicarinya Abdurrahman dan jumpalah Abdurrahman tadi di sebalik pintu, apa yang dikatakan ibundanya kepada Abdurrahman? Apakah ibundanya marah? Bu, bayangkan kalau ibu dan capek masak, datang pula anak-anak kita ini, ditaruhnya pasir, ditaruhnya kotoran, apa yang terjadi Bu? Ngamuk. Tak paling dibilang, memang kau anak ini, anak itu. Tapi itu tak berlaku kepada ibunda Abdurrahman. Yang dikatakannya apa? Wahai anakku tersayang, tak apa-apa. Ibunda ikhlas. Nanti kelak engkau akan menjadi imam yang besar di Masjidil Haram. Karena perkataan doa yang mulia daripada ibundanya tadi, maka alhamdulillah sekarang Abdurrahman sudah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Tak lain tak bukan itu siapa Pak namanya? Ayah Abdurrahman As-Sudais. Luar biasa ibundanya sabarnya. Lain cerita sama kita. Lewat sikit aja anak kita, itulah tadi anak bodoh, anak paut, anak gila, memang gak ada otak. Terakhir gara-gara perkataan yang sepele tadi, yang tidak positif tadi, maka akhirnya anaknya jadi apa Bu? Jadi paut, jadi
jadi bodoh, jadi gila gara-gara perkataan yang kita lanturkan kepada anak kita. Oleh karena itu, mari kita filter perkataan kita supaya berkata yang baik saja, karena dengan menjaga lisan membuatkan kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan orang yang kelaparan. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah individual saja, tapi Islam juga mengajarkan bagaimana ibadah sosial, bagaimana muamalah hubungan kita dengan sesama manusia. Itulah lewat infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya infak, sedekah, zakat yang kita berikan dapat membantu saudara-saudara kita yang lagi kesusahan dan lagi kelaparan. Makanya sebaik-baik sedekah itu, Pak, adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka kalau ada harta yang berlebih, ada saudara kita yang susah, antarlah bukaan tadi ke tempat saudara kita yang susah tadi. Janganlah buat kolak, isi pisangnya 3, kuahnya 1 gram, 1 ember. Terakhir itu gembung perutnya. Jadi makanya itu, kalau kita ada harta lebih, kasih untuk saudara kita yang kesusahan, karena dengan memberikan makan orang-orang yang kelaparan merupakan golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang terakhir, Bu, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah as-shaimu fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena daripada itu, kita harapkan nantinya dengan kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita inilah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Bahkan Allah nanti sediakan pintu khusus untuk masuk ke dalam surganya bagi orang-orang yang ikhlas berpuasa di bulan Ramadan. Pintu apa namanya itu, Pak? Babur Rayyan. Nah, itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Jadi itulah tadi 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa memelihara lisannya, kemudian orang yang senantiasa memberikan makan orang yang kelaparan, dan terakhir orang yang berpuasa dengan penuh keimanan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita inilah nanti golongan yang betul-betul dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Ustaz Muharrir. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah wawasan dan ilmu kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam ibadah kita. Bapak-bapak dan ibu, mari sama-sama kita turun kembali dan salam kita untuk kita lanjutkan sholat tarawih berjamaah. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil alladzi la yanamu wa la yamutu wa la yamutu abada. Subuhul Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina B News TV.